Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan hamidin wa nashkuruhu syukran syakirin. Salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pecinta sholawat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita selalu di dalam kesehatan, keafiatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kesempatan kali ini, kita akan menampilkan bagaimana cara memukul tarbang atau dalam bahasa lain disebut dengan dufuf, agar gema sholawat kita itu terdengar merdu. Jadi selain diiringi dengan syair-syair yang indah, diiringi juga dengan pukulan-pukulan terbang yang bagus, yang rapi. Penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholawat ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul, karena Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya agar kalian mendapatkan kesejahteraan. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat merupakan ibadah yang tidak akan ditolak. Kalau ibadah sholat itu bisa saja nilainya 0, mungkin diterima ibadahnya tapi pahalanya 0. Barangkali di dalam sholat itu ada terbuat sikap ria, ingin dipandang. Baca Quran bisa saja pahalanya tidak ada, bisa jadi disebabkan oleh bacaan hurufnya yang tidak kena, panjang pendeknya salah, hukum tajwidnya tidak diterapkan, dan lain sebagainya. Haji, bisa juga haji itu tidak mabrur atau tidak diterima ibadah hajinya oleh Allah karena ada hal-hal yang membuat itu tidak dapat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholawat, nah sholawat ini luar biasa sekali, tidak ada penghalangnya. Bahkan sholawat ini langsung dijawab oleh baginda Rasulullah. Sekali salawat dibalas oleh Nabi salawat. Dan Allah berkata, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka aku bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan Allah semesta alam bersalawat kepada kita. Salawat itu berarti rahmatnya, ampunannya, dan juga ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memperindah bacaan salawat, kita juga perlu memainkan yang dinamakan dengan tarbang atau yang ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara memukul tarbang yang baik dan benar. Insya Allah dengan petunjuk Allah, mudah-mudahan juga video ini dapat bermanfaat bagi penonton pada umumnya. Jadi pertama itu posisi memegang tarbang. Posisinya tergantung masing-masing enaknya seperti apa. Kalau saya biasanya seperti ini, kemudian tangannya memegang seperti ini. Jadi satu jarinya ini memegang gerincingnya dan dirasakan supaya tidak jatuh terbang ini.
Nah, kemudian ini wilayah untuk memukul tarbang. Tarbang itu pukulannya ada dua, ada yang berbunyi tang, ada yang berbunyi dung. Untuk dung itu wilayahnya di atas sini, dan memukulnya pun dalam keadaan tangan tertutup. Kalau tang itu wilayahnya di bawah sini dan posisi tangannya terbuka. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, di mana saja asal ada posisi-posisinya masing-masing. Di sini kita menaruh tangan telunjuk untuk memegang gerincing, fungsinya agar ketika kita memukul ini main juga. Contohnya penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada iklan sebentar. Jadi yang pertama itu ada catukan atau pukulan-pukulan dasar. Jadi pukulan tarbang ini ada pukulan dasar, ada pukulan naik, halat 1, halat 2, pukulan gulung 1, gulung 2, dan penutup. Dan syair-syair sholawat itu biasanya ada yang temponya cepat, ada yang temponya sedang, dan ada yang temponya lambat. Jadi pukulan terbang ini mengikuti syair yang dibawakan oleh seorang penyair. Harus seimbang. Jangan sampai syair yang dibacakan laju, pukulannya lambat gemulai. Nah, itu tidak pas. Jadi pukulan dasar itu seperti yang saya contohkan berikut. Jadi kalau kita suarakan jadi suara seperti ini, dung, tang, dung, 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 tang, 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 dung, tang, dung, 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 tang, 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 dung, tang, dung, 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 tang, 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 dung, berulang-ulang. Itu pukulan dasar. Itu yang versi sedang. Kalau versinya yang cepat, kalau yang lambat, itu berulang-ulang. Itu untuk pukulan dasar. Ketika syair masuk ke dalam tahap orang-orang pada menyahut, menjawab syairnya, mengikuti syairnya, maka berubahlah kecentukan ke pukulan naik. Sebagai contoh misalnya syair Ya Rabbi sholli ala Muhammad untuk pukulan yang sederhananya. Jadi pukulan dasar itu ada pukulan sederhananya. Misalnya pukulan yang lambat itu kita pakai catukan yang pukulan yang tadilah. Ya khairan
pukulan yang lambat, yang sedang, atau yang cepat. Barangkali hanya ini dulu untuk pukulan dasar. Di video selanjutnya insya Allah kita akan membicarakan tentang pukulan naik. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan ini pula kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat itu kalau memang diresapi dengan baik, kita akhirnya akan mencintai kepada baginda Nabi. Kenapa kita tidak mencintai Nabi? Barangkali kita tidak kenal siapa beliau, jarang bersalawat kepada beliau, dan jarang mengikuti majelis-majelis salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.